Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Fadila. Saya mahasiswa S1 IPSJ dari PBJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA SD. Praktikum IPA tentang apa saja yang akan kita bahas kali ini? Terus tonton videonya ya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang percobaan jenis-jenis gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah gangguan yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau padatan, atau ruang hampa yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa mengangkut materi secara permanen. Gelombang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan cara perambatannya. Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang di mana arah getaran partikel dalam medium sejalan dengan arah perambatan gelombang itu sendiri. Dalam gelombang longitudinal, partikel-partikel medium bergerak maju mundur di sepanjang arah gelombang, menciptakan daerah-daerah kompresi dan rarefraksi. Berikut ini merupakan percobaan sederhana dengan menggunakan selengki atau pegas mainan untuk menunjukkan jenis-jenis gelombang, khususnya gelombang mekanik. Dengan selengki, kita bisa memperagakan dua jenis gelombang utama. Yang pertama, gelombang longitudinal, dan yang kedua, gelombang transversal. Selengki saya letakkan di atas lantai yang rata dalam keadaan lurus. Lalu teman saya memegang ujung selengki dalam keadaan diam, sedangkan saya menggerakkan ujung selengki ke kanan dan ke kiri secara cepat. Gelombang yang terbentuk adalah gelombang transversal karena arah getar ke kiri dan ke kanan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang maju sepanjang selengki. Percobaan kedua menggunakan selengki yang digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan menggunakan karet gelang. Saya memasang karet gelang di antara beberapa lilitan selengki agar terjadi hambatan tambahan. Saya letakkan selengki pada percobaan pertama dalam keadaan lurus, lalu menggerakkan ujung selengki ke depan dan ke belakang, arah sejajar selengki dengan cepat. Pada hasil percobaan yang saya lakukan, terjadi rapatan dan renggangan pada selengki yang merembas sebanyak gas. Karet gelang tampak mempengaruhi kecepatan dan intensitas gelombang. Gelombang bisa lebih lambat atau redam. Pada percobaan selanjutnya, selengki digerakkan ke depan dan ke belakang. Pegang salah satu ujung selengki, sementara ujung lain tetap diam. Lalu gerakkan ujung selengki dengan cepat, maju dan mundur. Pada percobaan dihasilkan terjadi rapatan dan tegangan pada lilitan selengki. Gelombang merambat sepanjang selengki. Gelombang bergerak dengan lebih leluasa tanpa hambatan. Kesimpulannya, terbentuk gelombang longitudinal, getaran terjadi sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang berjalan dengan cepat dan jelas. Selanjutnya, selengki diberi karet gelang. Saya letakkan selengki lurus di lantai seperti sebelumnya, lalu saya gerakkan selengki maju mundur searah selengki. Hasil percobaan yang saya dapatkan tetap terjadi rapatan dan renggangan, tetapi amplitude gelombang tampak lebih kecil. Kecepatan lambat tampak lebih lambat dibandingkan tanpa karet, karena karet gelang menghambat gerak bebas selengki. Kesimpulannya, gelombang tetap longitudinal. Karet gelang berperan sebagai peredam menggunakan kecepatan dan intensitas gelombang. Selanjutnya, melakukan percobaan selengki diganti dengan kabel listrik. Saya letakkan kabel listrik di atas lantai dan posisi lurus. Saya pegang salah satu ujung kabel, sedangkan yang ujung lainnya tetap diam atau ditahan. Lalu saya gerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri. Gerak horizontal tegak lurus arah kabel secara cepat. Dari hasil percobaan yang saya lakukan, kabel listrik membentuk gelombang naik turun atau menyamping, tergantung gaya dan keluaran kabel. Gelombang merambah secara transversal karena kabel lebih kaku daripada selengki. Gelombang merambat lebih lambat dan tidak jelas pada selengki. Gelombang cepat meredam karena kabel tidak lentur seperti selengki. Kesimpulannya, jenis gelombang transversal arah getar tegak lurus terhadap rambat. Media kabel listrik kurang ideal untuk memperlihatkan gelombang secara jelas, tetapi masih bisa menunjukkan prinsip dasar. Fleksibilitas atau elastisitas media sangat mempengaruhi kejelasan dan kecepatan rapat gelombang. Percobaan selanjutnya pada kabel listrik dengan karet gelang. Saya siapkan kabel listrik, lalu saya masukkan karet gelang
pada kabel listrik dan saya letakkan kabel lurus di lantai. Lalu saya pegang salah satu ujung kabel sementara ujung lainnya diam atau ditahan. Lalu saya gerakkan ujung kabel ke kanan dan ke kiri atau gerak transversal dengan cepat. Pada hasil percobaan yang saya lakukan, gelombang masih muncul tapi gerak kabel jadi lebih terlambat. Amplitude atau tinggi gelombang menurun. Gelombang lebih cepat terendam dibanding kabel tanpa karet. Beberapa bagian kabel terlihat lebih tertahan oleh karet sehingga tidak bergerak bebas. Kesimpulannya, tetap terbentuk gelombang transversal karena karet berperan sebagai peredam menghambat energi gelombang untuk merambat lebih jauh. Media yang lebih berat atau diberi hambatan menyebabkan gelombang kehilangan energi lebih cepat. Pada percobaan selanjutnya, kabel digerakkan maju mundur atau ke depan ke belakang sejajar dengan arah kabel. Hasil percobaan yang didapatkan, gerakan menghasilkan getaran ke depan dan ke belakang. Namun, rapatan dan regangan tidak terlalu terlihat jelas. Gelombang tidak merampat sejauh atau secepat seperti pada selengki karena kabel kurang lentur dan kurang elastis. Gelombang longitudinal sulit terlihat secara nyata. Jadi kesimpulannya, secara teoritis, gelombang longitudinal bisa terbentuk, namun kabel listrik bukan media yang baik untuk memperlihatkan gelombang longitudinal karena kurang elastis, tidak mudah membentuk rapatan dan tegangan secara berulang. Dibandingkan dengan selengki, efek gelombangnya lebih lama dan cepat hilang. Selanjutnya, kabel diberi karet gelang dan digerakkan maju mundur ke depan dan ke belakang dengan cepat. Hasil percobaan yang didapatkan, gerakan ke depan dan ke belakang tetap menghasilkan getaran. Namun dengan adanya karet gelang terjadi penambahan hambatan sehingga gerakan lebih sulit. Gelombang lebih cepat teredam, tidak terlihat adanya rapatan dan tegangan. Beberapa bagian kabel seperti tertahan dan tidak ikut bergerak serentak. Gelombang longitudinal tidak teramati secara jelas. Kesimpulannya, kabel dengan karet gelang semakin tidak efektif untuk menunjukkan gelombang longitudinal karena karet gelang menambah hambatan menyebabkan energi gelombang cepat hilang. Media yang kaku seperti kabel kurang cocok untuk mendemonstrasikan gelombang longitudinal, apalagi jika diberi tambahan hambatan. Demikian pemaparan saya mengenai praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.